Al jaza ala qadril masyaqqah, balasan tergantung susah payahnya dalam berikhtiar. Siapa yang mujahadahnya lebih, maka rewardnya lebih, jazanya lebih. Jadi saya kadang-kadang ngerasa, dulu saya juga pernah merasa kayak gitu. Kenapa kok dia dihormati saya enggak? Kita enggak boleh cemburu tanpa alasan. Seolah-olah misalnya harusnya hormati semua orang dong, nggak bisa. Itu udah fitrah manusia dan sunatullah dalam kehidupan di dunia. Kalau kita pengen dihormati orang, kita harus menjadi rohilah. Kalau kita pengen dihargai orang, kita harus jadi rohilah. Nggak bisa kita berharap dihargai oleh pasangan kita atau calon pasangan kita, tapi kita nggak punya tanggung jawab, nggak bisa. Kalau teman-teman pengen dihargai oleh pasangan halalnya, teman-teman harus mengangkat tanggung jawab yang lebih berat daripada dia. Kalau dia yang capek, kita leyeh-leyeh aja di rumah, tapi kita minta dihargai. Saya kan suami. Suami itu bukan status, suami itu peran. Ada orang dia jenis kelaminnya perempuan, tapi dia suami. Kenapa? Karena dia mengambil peran laki-laki. Dan itu saya melihat banyak perempuan seperti ini, hebat dan memalukan bagi suaminya. Di beberapa tempat saya melihat suaminya di pagi hari nggak kerja, cuma nongkrong-nongkrong aja di warung. Ngopi juga itu ada uangnya, giliran untuk nafkah keluarga dia nggak punya uang, untuk ngopi, untuk rokok dia punya uang, untuk anaknya nunggak sekolahnya, untuk anaknya makanannya seadanya. Sehingga karena ini udah berjalan bertahun-tahun, akhirnya istrinya udah nggak sanggup lagi berharap kepada dia, minta cerai juga nggak dicerai-ceraikan, akhirnya istrinya ikhtiar sendiri. Istrinya jadi pembantu rumah tangga, istrinya jadi kerja ke luar negeri. Ternyata kita itu dihargai itu bukan karena kita berstatus suami. Kita dihargai karena kita berperan sebagai suami, bukan berstatus sebagai suami. Kalau suami pengen dihargai, ambillah peran suami. Laki-laki pengen dihargai, ambillah peran laki-laki. Apa peran laki-laki? Tanggung jawab. Ambil sebanyak mungkin. Kalau kita udah menikah, tanggung jawab kita itu kalau mau lebih, jangan cuma istri. Ambil keluarga istri untuk kita ambil tanggung jawabnya. Adiknya istri, mungkin keluarga istri kita nggak mampu, adiknya kita sekolahin. Mertua sakit, kita biayain. Nanti siapa lagi? Keluarga besarnya ada masalah, kita biayain, kita hutangin. Kalau misalnya kita nggak sanggup memberikan hadiah atau sedekah, ambil amanah, tanggung jawab itu ambil semampu kita. Itulah contoh Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika sudah menikah dengan Khadijah, yang tinggal di rumah Nabi itu bukan cuma anak kandung beliau, ada anak angkatnya Zaid bin Harithah, ada sepupunya Ali bin Abi Thalib, ada banyak lagi keluarga besar Khadijah yang tinggal bersama Nabi. Sehingga rumah Nabi itu adalah rumah yang banyak sekali orang-orang yang ditampung oleh beliau. Itu yang disebut dengan anfa'uhum linnas, ambil tanggung jawab yang besar. Sehingga Khadijah itu respect banget sama sosok Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi dapat wahyu, sehingga gak disebut Nabi, respect sama sosok seorang Muhammad. Apalagi setelah beliau dapat wahyu, beban beliau bukan lagi keluarganya sekarang, beban beliau adalah umatnya. Yang diurus oleh Nabi bukan lagi keluarga sekarang setelah dapat wahyu, umat. Dan umat di sini lintas nasionalisme. Ada yang datang dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Ada yang datang dari Romawi, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada banyak sahabat-sahabat yang lintas kabilah, bukan hanya orang Quraisy. Ada yang datang dari Yaman, termasuk Sumayyah dengan Yasir, keluarga yang pertama syahid dalam Islam. Ini dari Yaman. Kemudian pindah lagi ke Madinah yang bukan orang-orang Quraisy. Di sana ada Bani Mudhar dari kabilah Aus dan Khazraj. Nanti berkembang lagi sampai ke Asia, Eropa dan seterusnya. Inilah bebannya Rasulullah SAW. Sehingga Allah menyebutnya dengan istilah rahmatan lil alamin. Rahmah. Tahu arti rahmah? Rahmah itu kasih sayang. Maksud kasih sayang, memberi sayang. Kasih sayang, bukan minta disayangi. Jadi kalau kita mau berkasih sayang, ya kasih sayangnya. Jangan sayangi saya dong. Itu bukan kasih sayang, namanya terima sayang. Bukan kasih sayang, terima sayang. Minta sayang. Itu namanya bukan rahmah, bukan mawaddah. Yang namanya rahmah, kasih sayangnya. Kalau kita nggak punya sayang, berarti kita nggak punya rahmah. Apa bentuk sayang kita? Perhatian. Apa bentuk sayang kita? Perasaan. Apa bentuk sayang kita? Dengan harta.
Itu sayangnya. Dan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang kepada alamin. Arti rahmah dalam tafsiran yang lebih luas, menyelesaikan hajat manusia seluruh alam. Seluruh alam. Itulah kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia, karena yang diambil bebannya itu bukan satu keluarga Khadijah, bebannya itu bukan satu kota Makkah, bebannya itu bukan cuma orang Arab, alamin. Sehingga Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat engkau menjadi manusia yang paling mulia.